Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan rezeki bagi para hambanya. Namun, dalam meraih rezeki ini tentu kita harus berupaya meraihnya dan tentunya dengan cara yang benar. Dan pendengar, jika selama ini kita berpikir bahwa kunci rizki itu hanya ada dalam pekerjaan, perdagangan, dan sebagainya, maka perlu diketahui bahwa bersedekah atau berinfak termasuk kunci-kunci rezeki. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, bukankah dengan berinfak justru harta kita semakin berkurang? Nah pendengar, beberapa ayat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di samping itu, tentunya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya dari pahala yang besar di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Quran Surat Saba ayat 39. Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, betapapun sedikit apa yang kamu infakkan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan apa yang diperbolehkannya, niscaya Dia akan menggantinya untukmu di dunia, dan di akhirat engkau akan diberi pahala dan ganjaran. Imam Ar-Razi berkata, ayat ini adalah realisasi atau perwujudan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah para hamba berada di pagi hari, melainkan pada pagi itu terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Sedangkan yang lain berkata, ya Allah, berikanlah kebinasaan harta kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang demikian itu karena Allah adalah penguasa, maha tinggi dan maha kaya. Maka jika Dia berkata, nafkahkanlah dan aku yang akan menggantinya, maka itu sama dengan janji yang pasti ia tepati. Sebagaimana jika Dia berkata, lemparkanlah barangmu ke dalam laut dan aku akan menjaminnya. Maka siapa saja yang berinfak berarti dia telah memenuhi syarat untuk mendapatkan ganti. Sebaliknya, siapa yang tidak berinfak, maka hartanya akan lenyap dan tidak berhak mendapatkan ganti. Hartanya akan hilang tanpa diganti. Artinya lenyap begitu saja. Di tangan manusia, harta adalah pinjaman. Jadi seakan-akan barang-barang tersebut adalah pinjaman yang diberikan Allah dari rizkinya agar orang tersebut percaya penuh kepadanya bahwa dia berinfak, Allah pasti akan menggantinya. Tetapi mesti demikian, ternyata ia tidak mau berinfak dan membiarkan hartanya lenyap begitu saja tanpa mendapatkan pahala dan disyukuri. Selain itu, Allah menegaskan janjinya dalam ayat ini kepada orang-orang yang berinfak untuk menggantinya dengan rezeki lain. Dan sungguh janji Allah adalah suatu yang tegas, yakni pasti dan tidak ada keraguan untuk diwujudkannya. Allah berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yakni kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268.
Dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 2 hal dari Allah dan 2 hal dari setan. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Setan itu berkata, jangan kamu infakkan hartamu. Peganglah untukmu sendiri karena kamu membutuhkannya. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yakni kikir. Dan 2 hal dari Allah adalah Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya, yakni atas maksiat yang kamu kerjakan dan karunia berupa rezeki. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam menafsirkan ayat yang mulia ini berkata, demikianlah peringatan setan bahwa orang yang menginfakkan hartanya bisa mengalami kefakiran bukanlah suatu bentuk kasih sayang setan kepadanya. Juga bukan suatu bentuk nasihat baik untuknya. Adapun Allah, maka ia menjanjikan kepada hambanya ampunan dosa-dosa daripadanya, serta karunia berupa penggantian yang lebih banyak daripada yang ia infakkan, dan Allah melipat gandakannya baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku pun berinfak, yakni memberikan rezeki kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, betapa besar jaminan orang yang berinfak di jalan Allah. Betapa mudah dan gampang jalan mendapatkan rezeki. Seorang hamba berinfak di jalan Allah, lalu zat yang di tangannya kepemilikan segala sesuatu memberikan infak rezeki kepadanya. Jika seorang hamba berinfak sesuai dengan kemampuannya, maka zat yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi serta kerajaan segala sesuatu akan memberi infak rezeki kepadanya sesuai dengan keagungan, kemuliaan, dan kekuasaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Hadis riwayat Baihaqi. Sering terlintas dalam pikiran manusia bahwa ia akan jatuh miskin dengan berinfak, atau takut rezeki menjadi berkurang karena berinfak. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini hanya muncul dari ketidakyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pemberi rezeki. Berapa banyak bukti-bukti nyata dalam kitab-kitab hadis, sirah-sirah sahabat, perjalanan hidup orang-orang soleh, balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar kepada hambanya yang gemar bersedekah. Bahkan kita sering mendengar fadilah dan keutamaan, balasan dan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang disedekahkan atau diinfakkan dengan ikhlas, mukhlis lillahi ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa Allah mengganti rezeki hambanya yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.